Di sebuah kampung kecil, seorang pria bernama Arga hidup sendirian setelah kehilangan keluarganya. Suatu sore, seekor kucing liar abu-abu muncul di teras rumahnya. Dari pertemuan sederhana itu, tumbuh sebuah persahabatan yang perlahan mengubah hidup Arga. Namun, waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika perpisahan datang, Arga belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tapi mengikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Resda Jimmy, channel kucing. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan bercerita tentang kucing yang judulnya Kucing di Ujung Senja. Kisah persahabatan, kehilangan dan kesetiaan yang tak pernah pergi. Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Sore itu langit berwarna jingga pucat. Arga duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya, memandangi jalan kecil yang sudah lama jarang dilewati warga. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah dan dedaunan kering. Sudah 3 tahun Arga hidup sendiri, sejak istrinya meninggal dan anaknya ini pergi beberapa bulan kemudian karena sakit. Rumah ini terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Saat Arga menengguk kopi yang sudah dingin, terdengar suara pelan. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Arga menoleh. Di ujung teras berdiri seekor kucing abu-abu kurus. Bulunya kusam, matanya kuning kehijauan, matanya menatap ragu. Kucing itu tidak mendekat, ia hanya duduk seakan menunggu izin untuk ada. Arga menghela napas panjang. "Pergilah, aku gak punya apa-apa," gumamnya. Namun kucing itu tidak diam, matanya tidak memohon, hanya menemani. Keesokan paginya kucing itu masih ada. Dia tidur meringkuk di depan pintu, seolah rumah itu tidak menjadi tempatnya sejak lama. Arga menghela napas lalu masuk ke dapur. Ia mengambil nasi sisa semalam, mencampurnya dengan ikan asin dan meletakkannya di piring kecil. "Kalau mau makan, kamu enggak?" "Ya sudah." Kucing itu mendekat perlahan, sangat hati-hati, seperti makhluk yang sudah terlalu sering dikecewakan. Ia makan perlahan, lalu berhenti menatap Arga. Sejenak hari itu, kucing itu tidak pergi. Arga memberinya nama Senja, karena ia datang di waktu matahari hampir tenggelam dan mengisi hidup yang hampir padam. Hari-hari Arga mulai berubah. Pagi hari, Senja akan duduk di jendela, mengeong pelan seolah membangunkan siang hari. Ia tidur di bawah meja mengikuti Arga kemanapun. Malam hari, Senja duduk di samping Arga. Saat ini menonton televisi yang jarang benar-benar ditonton. Arga mulai berbicara lagi, bukan pada manusia tapi pada seekor kucing. "Anehnya, kamu doang yang mau dengerin aku." Senja hanya mengedipkan mata, namun kehadirannya itu cukup. Suatu malam hujan terus deras, petir menyambar, membuat Senja meloncat dan bersembunyi di balik kursi. Arga mengangkatnya, memeluk erat. "Tenang, aku di sini." Saat itulah Arga sadar. Sudah lama sekali ia tidak memeluk makhluk hidup. Tangannya bergetar, air mata jatuh tanpa suara. Senja tidak berusaha pergi, ia diam, menemani semua kesedihan yang selama ini disimpan Arga. Orang-orang kampung mulai mengenal Senja. "Kucingmu setia banget gak? Ke mana kamu pergi dia ngikut." Arga hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa seekor kucing ini lebih mengerti hatinya dibandingkan banyak manusia yang datang dan pergi. Waktu berjalan, bulu Senja mulai memutih, langkahnya tidak lagi secepat dulu.
Ia lebih sering tidur. Arga tahu waktu tidak memilih siapapun. Suatu malam senja tidak mau makan. Arga menggendongnya, membisikkan doa yang ia hafal dengan terbata-bata. Aku enggak minta kamu lama, aku cuma minta kamu enggak pergi sendirian. Malam itu sunyi, senja berbaring di pangkuan Arga. Napasnya pelan, semakin pelan. Arga mengelus kepalanya. Terima kasih sudah datang di kehidupan orang yang hampir menyerah. Saat mata senja tertutup untuk terakhir kalinya, Arga tidak berteriak, tidak menangis keras. Ia hanya memeluk dan membiarkan waktu berhenti sejenak. Hari-hari kembali sunyi, namun kali ini sunyi itu tidak kosong. Di teras rumah Arga menaruh piring kecil, bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai kenangan. Setiap sore Arga duduk di kursi kayu memandangi langit jingga, dan di setiap senja ia tersenyum kecil karena cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Beberapa hari setelah kepergian senja, rumah itu kembali sunyi, namun sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan dada, melainkan sunyi yang menyimpan gema langkah kecil. Gema dengkuran pelan di sudut ruangan dan suara meong yang seolah masih menggantung di udara. Arga masih terbiasa bangun pagi, lalu berhenti sejenak di depan pintu. Refleksi membuka pintu, lalu tersenyum pahit. Ah, lupa ya. Ia menyeduh kopi, duduk di kursi kayu. Kursi yang dulu selalu ditepati senja di bawahnya. Waktu berjalan lambat, namun Arga tidak lagi melawan waktu. Di bawah meja makan masih ada goresan kecil bekas kuku senja. Di jendela masih ada bekas hidungnya, menempel di kaca saat hujan. Arga tidak menghapus apapun. Ia belajar satu hal penting. Kenangan bukan untuk dihilangkan, melainkan diterima. Setiap malam Arga bercerita sendiri tentang masa lalunya, tentang rasa bersalah yang dulu tak pernah sempat ia ucapkan, dan tentang seekor kucing yang datang tanpa janji, namun pergi dengan meninggalkan arti. Suatu sore saat langit mulai berwarna jingga, Arga mendengar suara pelan, meong. Ia terdiam. Di depan teras berdiri seekor anak kucing hitam putih. Tubuhnya kecil, matanya besar, tatapannya ragu. Arga tidak langsung mendekat, ia hanya duduk menunggu. Anak kucing itu mendekat perlahan lalu duduk. Tepat di tempat senja dulu sering berbaring. Arga tersenyum kecil. Tenang, aku nggak akan menggantikan siapapun. Butuh waktu berminggu-minggu sebelum Arga benar-benar menerima kehadiran baru itu. Bukan karena takut kehilangan lagi, melainkan karena takut melupakan. Namun Arga akhirnya paham, mencintai yang baru bukan berarti menghapus yang lama. Ia memberi makan, membersihkan luka kecil di kaki anak kucing itu, dan membiarkannya memilih tinggal atau pergi. Anak kucing itu memilih tinggal. Arga tidak memberi nama senja. Ia tidak ingin bayangan menggantikan cahaya. Ia menamainya pagi, karena setelah senja berlalu selalu ada pagi yang datang. Pagi bukan pengganti, ia adalah kelanjutan. Perlahan Arga kembali tersenyum, bukan karena lupa, melainkan karena menerima. Ia mulai menyapa tetangga, mulai berjalan pagi, mulai hidup lagi. Pagi sering berlarian, menjatuhkan barang, berbuat nakal, berbeda dengan senja yang tenang, dan Arga tertawa. Setiap makhluk punya cara sendiri mencintainya. Suatu malam Arga duduk di teras pagi, tidur di pangkuannya.
Langit gelap, bintang bertaburan. Arga berbisik pelan, kalau kamu masih ada di suatu tempat, terima kasih ya. Angin berhembus lembut, daun-daun bergerak pelan, seolah jawabannya tanpa suara. Arga akhirnya mengerti sesuatu yang dulu tidak ia pahami, bahwa kesepian tidaklah selalu datang karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena kita menutup diri dari yang ingin menemani, dan kadang yang menemani bukan manusia. Setiap sore, Arga tetap duduk di kursi kayu, pagi duduk di kakinya. Langit berubah warna, waktu terus berjalan, namun di dalam hati Arga ada satu senja yang tidak pernah benar-benar tenggelam. Dalam hidup, kita tidak selalu diberi waktu lama, kadang hanya sebentar, tapi cukup untuk mengajarkan kita arti bertahan, arti menemani, dan arti melepaskan dengan ikhlas. Dan jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingat, mungkin ada seekor kucing di luar sana yang sedang mencari rumah bernama hatimu. Selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.